yumshat baina lahmihi wa 'azami, disisir, dipisahkan, yufarriq, dipisahkan antara daging dengan tulangnya, hidup-hidup. Alhamdulillah nahmaduh wa nasta'in bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Fa inna asdaqal kalami kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar, amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita dari Ar-Rahiq Al-Makhtum, ya. Kemarin kita telah jelaskan uslub-uslub atau gaya-gaya para kaum musyrikin di dalam menghalangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka melakukan segala cara untuk menghalangi manusia dari dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan perusakan nama baik, dengan fitnah-fitnah, dan dengan tuduhan-tuduhan, ya. Dan kemudian dengan berita-berita dusta yang mereka buat-buat, apapun mereka lakukan untuk menghalangi Rasulullah, untuk menghalangi para manusia untuk mendengarkan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk ke bab selanjutnya, al-irtihadat, baru masuk ke penindasan. Irtihad yakni penindasan, ya, penindasan. Kita baca dulu. أعمل المشركون الأساليب التي ذكرناها شيئا فشيئا لإحباط الدعوة بعد ظهورها في بداية السنة الرابعة من النبوة. Para kaum musyrikin melakukan, ya kan, semua upaya yang mereka lakukan dengan tujuan untuk merusak atau menghalangi dakwah setelah dakwah tersebut ditampakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimulai pada tahun keempat nubuwah, tahun nubuwah. Kalau dibilang tahun nubuwah berarti tahun keempat setelah turunnya wahyu, gitu ya, tahun kenabian maksudnya, ya. Wa maddat ala dzalika asabi'u syuhur wa hum muqtasiruna ala hadhihi al-asalib la yatajawazunaha ila tariq al-ijtihad wa ta'dzib. Berlalulah berminggu-minggu dan berbulan-bulan mereka masih menggunakan cara-cara tersebut untuk menghalangi dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menggunakan cara yang lebih ekstrim lagi seperti penindasan, atau penyiksaan. Mereka masih belum melakukan cara tersebut. Walakinnahum lamma ra'aw anna hadhihi al-asalib lan tajid naf'an fi ihbat ad-da'wah al-islamiyyah istasharu fi ma bainahum. Namun, ketika mereka melihat bahwa cara-cara yang mereka lakukan tersebut selama ini ternyata nggak berefek untuk menghalangi dakwah, ya, untuk menghalangi dakwah Islamiyah, yang dimana justru manusia semakin banyak dan banyak yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin mereka lakukan upaya yang mereka lakukan, justru manusia semakin mendengar dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan semakin mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka melihat fenomena itu, akhirnya mereka bermusyawarahlah bersama-sama. Faqarraru al-qiyama bi ta'dhibil muslimina wa fitnatihim an dinihim. فأخذ كل رئيس يعذب من دان من قبيلته بالإسلام وانقض كل سيد على من اختار من عبيده طريق الإيمان. Akhirnya dari musyawarah tersebut mereka menentukan bahwa mereka mulai masuk menggunakan cara azab, siksaan, dan memfitnah para kaum muslimin, yakni menguji mereka di atas agamanya, ya. Maka mulailah pembesar-pembesar setiap kaum menyiksa mereka yang berada di bawah kuasanya apabila terdengar ada orang-orang yang berada di bawah kuasanya masuk Islam. Setiap kepala-kepala suku yang ada, kepala-kepala kabilah yang ada, ketika mendengar ada keluarga dari kabilahnya yang masuk Islam, mereka pun bergerak untuk menyiksa keluarga tersebut. Mulailah mereka melakukan cara tersebut.
وكان من الطبيعي أن يهرول الأذناب والأوباش خلف سادتهم وكبرائهم ويتحركوا حسب مرضاتهم وأهوائهم فجروا على المسلمين ولا سيما الضعفاء منهم ويلات تقشعر منها الجلود وأخذوهم بنقمات تتفطر لسماعها القلوب. Nah, akhirnya dari situ ya wajarlah ketika para pembesar yang melakukan hal tersebut. Kemudian para cheerleader yang mengikuti mereka nih seringkali yang mengikuti para pembesar-pembesar ini ikut mereka melakukan apa yang dicontohkan oleh pembesar-pembesar mereka tersebut. Ya, orang-orang yang melakukan apapun yang mereka lakukan demi untuk mencari perhatian dan muka para pembesar-pembesar kaumnya, mereka ikut menyiksa para kaum muslimin untuk mengejar ridha para pembesar-pembesar kaumnya tersebut. Ya, akhirnya terjadilah pada para kaum muslimin, terutama orang-orang yang lemah di antara mereka, siksaan-siksaan, ujian-ujian yang merinding bulu kita ini, merinding bulu kita kalau mendengar kabar tersebut, ya, yang hati kita nih ketika mendengar siksaan-siksaan tersebut bergetar darinya bisa jadi, gitu. Karena Abu Jahal, idza sami' bi rajul qad aslama lahu syarafun wa mana'ah ambah wa ajzah wa aw'adahu bi iblaghi al-khasarah al-fadiha fil mal wal jah wa in kana dha'ifan darabahu wa aghrabih. Abu Jahal demikian yang dilakukannya. Ya, kalau dia mendengar seseorang masuk Islam dan orang tersebut adalah orang yang memiliki kemuliaan dan memiliki kekuatan juga di kaumnya, maka Abu Jahal mulai merusak namanya dan mulai mengancam-ngancamnya. Okay? Bahwasanya akan dirusak dan bahwasanya akan disampaikan kepada para kaum Quraisy bahwa kau telah masuk Islam dan akan ditimpakan kerugian yang besar pada hartamu dan kemudian pada posisimu di strata sosialmu. Dan apabila orang yang masuk Islam tersebut adalah seorang yang lemah dari kaumnya, maka Abu Jahal memukulinya, ya, dan menyiksanya. Wa kana ammu Utsman bin Affan yaluffuhu fi hasir min waraqin nakhil thumma yudakhinuhu min tahtih. Seperti yang terjadi pada tamannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Itu dia digulung pakai tikar yang terbuat dari kulit kurma, dari daun kurma, digulung dia, diikat dan kemudian digulung pakai tikar tersebut. Kemudian diberdiriin, kemudian dibakar api di bawahnya sehingga asap masuk ke dia, yani disaunain, ya, karena terdengar keislamannya. Walamma alimat ummu Mus'ab bin Umair bi islamih mana'athu at-ta'am wa syarab wa akhrajathu min baitihi wa kana min an'amin nasi 'aishan fatakhashafa jilduhu wa takhashafa al-hayya. Kemudian Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, di antara yang diuji di antara kaum muslimin, ketika ibunya mendengar bahwasanya anaknya nih, yaitu Mus'ab bin Umair masuk Islam, okay? Ibunya akhirnya mana'athu ta'am wa syarab, enggak mau lagi ngempanin, enggak mau lagi kasih makan dan kasih minum kepada Mus'ab bin Umair dan mengusirnya dari rumahnya. Tadinya Mus'ab bin Umair orang yang terkenal dari keluarga yang kaya, dengan pakaian-pakaian yang mewah dan dengan fasilitas hidup yang mewah. Namun setelah masuk ke Islam, akhirnya mulailah hidupnya yang terlihat begitu kekurangan dan mulai kasar kulit-kulitnya dan bajunya pun baju-baju yang jelek. Ya, dilawan sama ibunya sendiri kalau masuk Islam. Ini banyak. Di antara hal yang demikian juga kita temukan dari Sa'ad sendiri, Ibnu Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ini khalil Rasul, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sa'ad masuk Islam, ibunya ini keras, melarang Sa'ad masuk Islam, disuruh dia pergi meninggalkan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas enggak mau, radhiyallahu anhu, enggak mau. Dia bertahan di atas agamanya dan terus berbakti dengan baik kepada ibunya. Wa kan barran bi ummi. Dia orang yang terkenal berbakti dengan baik kepada ibunya. Tapi ibunya terus memaksanya untuk meninggalkan agama Muhammad dan kembali ke agama tradisionalnya. Ibunya mogok makan, mogok minum. Demo. Nggak mau makan, nggak mau minum.
sampai Sa'ad meninggalkan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian katanya. Akhirnya dia nggak mau makan, nggak mau minum sampai lemas. Sa'ad pun akhirnya mesti memaksa ya untuk makan dan minum. Karena apa? Lemas luar biasa, lemah luar biasa ibunya ini. Okay? Bahkan sampai menggunakan cara-cara yang rada kasar untuk memaksakan makanan atau minuman masuk ke mulut ibunya. Okay? Akhirnya mulailah jadi bahan omongan manusia. Okay? Dan ibunya berkata kepada Sa'ad ini, katanya, kata, aku takkan makan dan takkan minum fa'amut sehingga aku mati. Fatu'ayyar bi wa tuqal ya qatila ummi. Sehingga akhirnya kau dicela-cela dengan namaku. Kau dipanggil oleh para manusia, wahai seseorang yang membunuh ibunya sendiri. Hatta tatruk dina Muhammad. Sehingga kau tinggalkan dulu agama Muhammad. Demikian dipaksanya. Saat pegel lama-lama radhiyallahu anhu, akhirnya dia berkata kepada ibunya, Ummah, wahai ibu, katanya, in syi'ti kuli wa in syi'ti la takuli. Kalau kau mau makan, kalau kau nggak mau, udah nggak usah makan. Gitu. Wallah, law kanat laki mi'atu nafs. Demi Allah, andai saja kau punya 100 nyawa. Fa kharajat mink, dan nyawa tersebut keluar satu persatu dari dirimu, dan tiap satunya keluar nih ngerepotin aku begini. Wallah ma taraktu dina Muhammad. Demi Allah, aku takkan tinggalkan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai pun kau punya 100 nyawa kayak Tom and Jerry. Timpa pesawat, bekher lagi. Jepit pintu, bekher lagi. Begitu. Andai pun kau punya 100 nyawa. Dan kau paksakan aku untuk keluar dari agama Muhammad, ya ini, dan keluar nyawa dari tubuhmu satu persatu, dan tiap satu keluar menyiksa aku begini, sungguh aku takkan meninggalkan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In syi'ti kuli wa in syi'ti la takuli. Kalau kau mau makan, kalau enggak ya sudah. Akhirnya turunlah ayat. Benar enggak Sa'ad? Benar, radhiyallahu anhu. Sa'ad ibn Abi itu sabat. Itu gambaran dari sabat, keteguhan di dalam beragama, luar biasa enggak? Tapi justru turun ayat yang menegur Sa'ad radhiyallahu anhu. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan apabila mereka berdua memaksamu untuk mempersekutukanku, yakni untuk syirik, kedua orang tua memaksamu untuk syirik, maka jangan kalian taati mereka, tapi tetaplah pergauli mereka dengan pergaulan sebaik-baiknya pergaulan di dunia. Tuh, yang ditegurnya justru Sa'ad radhiyallahu anhu karena tajamnya perkataannya kepada ibunya. Ya. Dan betapa kaum muslimin terdahulu diuji di atas akidahnya, di atas mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demikian yang terjadi pada Mus'ab ibnu Umair, seorang remaja yang terkenal dengan hidup yang lumayan bahkan sangat mewah, dengan pakaian yang mewah, dengan fasilitas hidup yang mewah. Namun ibunya ketika mendengar Mus'ab ibnu Umair radhiyallahu anhu mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diusir dari rumahnya dan nggak lagi dinafkahi hidupnya, ini nggak diberi makan dan minum oleh ibunya. Berubahlah kondisi kehidupannya dari kemewahan menjadi serba keterbatasan. Ya. Wa kana Suhaib bin Sinan Ar-Rumi yu'adzab hatta yafqada wa'yahu wa la yadri ma yaqul. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi demikian, Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi disiksa oleh para kaum musyrikin sehingga seringkali dari siksaan tersebut ia sampai tak sadarkan diri. Ya, sampai kelengar, pingsan, ya. Wa kana Bilal maula Umayyah ibn Khalaf al-Jumahi. Ini Bilal radhiyallahu anhu. فكان أمية يضع في عنقه حبلا ثم يسلمه إلى الصبيان يطوفون به في جبال مكة ويجرونه حتى كان الحبل يؤثر في عنقه. Umayyah nih, Umayyah nih tuannya Bilal budak radhiyallahu anhu. Seringkali akhirnya dia mengikat leher Bilal dengan tambang dan menyeret-nyeret Bilal dan menyerahkan tambang tersebut kepada para anak-anak agar para anak-anak menariknya di bukit-bukit Mekah, diseret-seret Bilal. Sehingga bekas tambang tersebut melukai leher Bilal radhiyallahu anhu. Wa huwa yaqul, namun ia tetap bertahan dan terus berkata ahadun ahad, ahadun ahad. Ya, ini satu esa. Ya. Wa kana Umayyah yashudduhu shuddan thumma yadribuhu bil 'asa.
Semakin ia mendengar kekuatan Bilal dan terus menyeru nama Allah Ahad, Ahad. Demikian, maka nambah marah Umayyah dan menyiksanya dengan pukulan-pukulannya dengan kayu, ya, dengan tongkat. Wa yuji'uhu ilal julus fi harri syams. Bahkan ia memaksa Bilal untuk duduk di panas teriknya matahari, kama kan yakrahuhu 'alal ju', sebagaimana dibuat lapar luar biasa. Bilal enggak dikasih makan oleh Umayyah. Wa ashad min dzalik kullu annahu kan yukhrijuhu idza hamiyat adh-dhahira fayatrahuhu 'ala dhahrihi fi ar-ramda fi batha Makkah. Dan bahkan lebih parah lagi, seringkali Bilal di tengah hari yang lagi panas luar biasa diseret oleh Umayyah dan kemudian disuruh dia tiduran di pasir Mekah yang panas luar biasa. Yani pasir Mekah ketika siang tengah hari ini lagi panas luar biasa, bahkan onta malas duduk. Onta malas duduk, dia nyari tempat adem dulu baru duduk. Kebayang gak orang? Bilal radhiyallahu anhu dipaksa untuk tidur di pasir panas tersebut. Tsumma ya'mur bis-sakhrah al-'azimah. Kemudian Umayyah memerintahkan untuk diambil batu besar, fatudu' 'ala sadri. Kemudian ditaruh di atas dadanya Bilal yang sedang tidur di atas pasir panas tersebut. Tsumma yaqul, la wallah la tazal hakadha hatta tamut aw takfur bi Muhammad. Umayyah berkata, wallah kau akan terus dalam keadaan seperti ini sampai kau mati atau kau kafir lagi kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau ta'budal Lata wal Uzza, sampai kau kembali beribadah kepada Lata dan Uzza. Fayaqul wa huwa fi dzalik. Dan Bilal pun terus berkata dalam kondisi demikian, ahadun ahad, ahadun ahad. Ya, Allah yang Maha Esa. Wa yaqul, dan kemudian Bilal berkata, "Lau a'lam kalimatan hiya aghyadh lakum minha laqultuha." Bilal ini berkata ahad, ahad. Terus berkata demikian dan nambah ngomong begitu tuh nambah bikin Umayyah murka luar biasa. Umayyah bin Khalaf ini murka luar biasa melihat kekuatan imannya Bilal radhiyallahu anhu. Dan Bilal bahkan berkata, andai saja aku tahu ada sebuah kalimat yang membuat kalian lebih murka lagi, aku akan katakan kalimat itu. Dia berkata, andai saja aku tahu ada sebuah kalimat yang membuat kalian nih kaum musyrikin lebih murka lagi kepadaku apabila aku mengucapkannya, maka aku akan katakan kalimat itu. Wallah ajibnya. Bikin sebel musuh sunnah nih ajib wallah. Oke, kita bikin sebel musuh-musuh tauhid, musuh-musuh sunnah dan mereka sebel sama kita kayak wallah jadi duri di kerongkongan mereka ini true happiness. Kebahagiaan hakiki itu. Jadi orang yang menegaskan sunnah, menegaskan tauhid, mengingkari kesyirikan dan bid'ah, dan menjadi duri di kerongkongan para ahli bid'ah dan musuh-musuh tauhid, musuh-musuh sunnah, true happiness. Itu kebahagiaan hakiki wallah. Yang mau rasakan true happiness, coba jajal hal itu. Mau tidur itu nanti ingat itu, ketawa sendiri itu. Mampus. Nah, Bilal berkata, "Lau a'lam kalimatan hiya aghyadh." Andai saja aku tahu ada sebuah kalimat yang bikin kalian lebih murka kepadaku, aku akan ucapkan kalimat itu. Kata Bilal radhiyallahu anhu. Wa marra bihi Abu Bakar yawman wa hum yasna'una dhalika bih fashtarahu bi ghulam aswad wa qil bi 7 awaqahu bi 5 min al-fiddah wa a'taqah. Dan suatu hari ketika mereka sedang melakukan rutinitas mereka untuk menyiksa Bilal ini, Abu Bakar suatu hari lewat dan melihatnya, dan kemudian Abu Bakar pun menebus Bilal, kebebasan Bilal dengan sejumlah harta yang ada padanya. Akhirnya terbebaskanlah Bilal radhiyallahu anhu. Wa kan Ammar bin Yasir. Kemudian juga kisah Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Maula li Bani Makhzum. Dia ini maula di bawah kuasanya Bani Makhzum. Okay? Aslam huwa wa abuhu wa ummuh. Sekeluarga ini masuk Islam. Ammar, ibunya, bapaknya Yasir sama ibunya Sumayyah radhiyallahu anhum semua masuk Islam nih serumah. Fakana al-musyrikun wa ala ra'sihim Abu Jahal yukhrijunahum ila al-abtah idza hamiyat ar-ramda fayu'adzibunahum biharriha. Akhirnya para kaum musyrikin dipimpin oleh Abu Jahal, Abu Jahal and the gang, menyeret sekeluarga ini Yasir, Sumayyah dan anaknya Ammar, menyeret mereka keluar di terik matahari di tengah hari lagi panas-panasnya kota Makkah.
Ya? Kemudian mereka mengazab keluarga Yasir ini dengan panasnya kota tersebut. Wa marra bihim Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hum yu'adzabun. Nabi pun sallallahu alaihi wasallam melewati mereka ketika mereka sedang diazab, dan Nabi pun berkata kepada mereka, "Sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah." Sabarlah kalian wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat rendezvous kalian kelak, tempat berkumpul kalian kelak nanti adalah syurga. Ya? Famata Yasir fil azab, min al-azab. Akhirnya Yasir pun radhiyallahu anhu mati karena azab tersebut. Karena udah tua, ya. Wa ta'ana Abu Jahal Sumayyah Ammar fi qubuliha bihirbah famatat. Abu Jahal pun akhirnya menusuk Sumayyah radhiyallahu anha di pantatnya dengan tombak sehingga dia mati. Fakanat awwal syahidah fil Islam. Sumayyah ni wanita syahid pertama di Islam radhiyallahu anha. وهي أول شهيدة في الإسلام وهي سمية بنت خياط مولاه أبي حذيفة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم وكانت عجوزا كبيرة ضعيفة. Dia adalah seorang wanita yang tua dan lemah padahal. Ya. وشددوا العذاب على عمار بالحر تارة. Akhirnya mereka menambahkan azabnya kepada Ammar yang masih hidup, kadang dengan panas, wa yudha as-sakhr al-ahmar ala sadrih ukhra, kadang juga dengan menimpakan batu merah yang besar di atas dadanya di lain waktu, wa bighattihi fil ma' hatta kana yafqad wa'yah, dan kadang juga Ammar ini dilelepin ke air, dicelup-celupin ke air sampai yafqad wa'yah, sampai tidak sadarkan diri. Wa qalu lahu la natrukuk hatta tasubba Muhammadan, dan mereka berkata kepada Ammar, sungguh kami tak akan meninggalkanmu sampai kau celak dulu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au taqul fil Lat wal Uzza khairan, atau kau menyanjung Lata dan Uzza. Fawafaqahum ala dzalika mukrahan. Dari situ Ammar pun mengucapkan apa yang mereka paksakan padanya karena terpaksa. Mengucapkan kalimat-kalimat kufur tersebut karena terpaksa. Bakian mu'tadhiran ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu dilepaskan oleh para kaum musyrikin, Ammar nih, kemudian ia pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya menangis dan memohon maaf karena telah mengucapkan kalimat-kalimat kufur tersebut agar menghentikan azabnya para kaum musyrikin itu. Nah, di kasus itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukrih wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Dan barang siapa yang kafir kembali kepada Allah setelah sebelumnya mereka beriman, kecuali orang-orang yang dipaksa, tapi hatinya tetap dengan keimanannya. Ya. Jadi, bagaimana denganku ya Rasulullah, kata Ammar. Rasul pun berkata kepada Ammar radhiyallahu anhu, "Kaifa tajid qalbak?" Bagaimana kau temukan hatimu? Kata, "Qalbi mutmain bil iman." Hatiku tenang tetap dengan keimanannya ya Rasulullah. Rasul pun berkata sallallahu alaihi wasallam, ini akhirnya jadi sumber kaidah besar nanti. In adu fa'ud. Apabila mereka ulangi lagi yang mereka lakukan padamu, ulangi lagi yang kau lakukan. In adu fa'ud. Nah, dari situ jadi kaidah fikih besar. Ad-darurah tubihul mahzurat. Kondisi-kondisi darurat, kondisi-kondisi emergensi, kondisi demikian merubah hal-hal yang dilarang menjadi boleh sementara kondisi demikian, gitu. Sementara kondisi emergensi mesti. Contoh kasusnya adalah kasus Ammar. Dosa terbesar adalah kekufuran dan kesyirikan. Mengucapkan kalimat kufur dan mengucapkan kalimat syirik. Dalam kondisi tersiksa boleh. Apalah lagi dosa-dosa lain yang di bawah kekufuran dan kesyirikan. Dalam kondisi terdesak, dalam kondisi emergensi, maka datanglah keringanan syariat. Ya. Jadi kaidah besar dari kasus demikian. Ya. Wa kana Abu Fukaihah wasmuhu Aflah maulan li Bani Abdiddar wa kana min al-Azad fakanu yukhrijunahu fi nisf an-nahar fi har shadid وفي رجليه قيد من حديد فيجردونه من الثياب. Ada lagi Abu Fukaihah radhiyallahu anhu, namanya Aflah. Dia adalah salah seorang budak dari orang-orang yang berada di kuasa Bani Abdiddar.
wa kan minal Azad, aslinya dari kabilah Azad. Fakanu, akhirnya para kaum musyrikin menyeret Abu Fukaihah ini keluar di tengah hari siang bolong dalam kondisi yang panas luar biasa, dan pada kakinya terdapat rantai dari besi. Dapat dirantai dengan rantai besi, ya, belenggu, ya, belenggu besi. Fayujarriduna min athiyab, dan mereka pun akhirnya membuka bajunya Abu Fukaihah ini, wa yubattikhuna fir ramda, dan mereka memaksa dia untuk tengkurap di padang pasir yang panas luar biasa tersebut. Okay? Thumma yad'un ala dhahrihi sakhrah, kemudian mereka menaruh batu di atas punggungnya Abu Fukaihah ini radhiyallahu anhu hatta la yataharrak, sehingga Abu Fukaihah tak bisa lagi bergerak. Fakana yabqa kadzalik hatta la ya'qil, terus ia berada dalam keadaan disiksa demikian sampai ia hilang akal. Falam yazal yu'adzab kadzalik hatta hajar ila al-Habasyah hijrah ats-tsaniyah. Ia terus berada dalam kondisi disiksa demikian sehingga ia berhijrah ke Habasyah ketika hijrah yang kedua kepada Habasyah. Wa kanu marrah qad rabatu rijlahu bihabl, dan di lain waktu pernah para kaum musyrikin mengikat kakinya dengan tali, thumma jarruhu wa alqawhu fir ramda, kemudian mereka menyeret Abu Fukaihah ini dan kemudian melemparnya di tengah pasir, wa khanaquh, dan mereka mencekiknya hatta dhannu annahu qad mat, sehingga mereka mengira bahwasanya Abu Fukaihah ini udah mati, udah. Famarra bihi Abu Bakar, dan dalam kondisi demikian Abu Bakar pun lewat kebetulan, fashtarahu wa ataqahu lillah, dibeli lagi, dibayar lagi, ditebus oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu lillahi ta'ala. Ya? Lihat, berarti Abu Bakar radhiyallahu anhu, lihat keislaman orang-orang besar, semua pahala keislamannya ini mengalir kepada tabungan pahalanya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya? Wa kana Khabbab ibn al-Ard maula li Ummi Anmar. Ini juga kisah Khabbab ibn al-Ard radhiyallahu anhu. Dia adalah salah seorang budaknya Ummu Anmar bintu Siba' al-Khuza'iyah. Ummu Anmar ini dari kabilah Khuza'i. Wa kana haddadan. Dia ni, yani Khabbab adalah seorang blacksmith, yani pandai besi. Falamma aslam azzabathu maulatuhu bin nar. Dan ketika dia masuk Islam, disiksalah dia oleh puannya. Puan ni tuan cewek, ya. Tuan cewek, puan. Ummu Anmar ini. Disiksalah dia oleh puannya dengan api. Kanat ta'ti bil hadidah al-muhmah fataj'alaha ala dhahri aw ra'sih. Ia membawakan besi yang merah menyala, udah dipanasin, ditempelin kepalanya kepalanya Khabbab atau kepada punggungnya Khabbab, liyaghfur bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar Khabbab kembali kufur kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falam yakun yaziduhu dzalik illa imanan wa tasliman, tapi kondisi demikian tidak membuat mereka kecuali tidak menambahkan pada mereka kecuali keimanan dan taslim, yakni semakin mereka nerimo kondisi demikian justru. Wa kana al-musyrikuuna aidan yu'adzibuna fayalmuna 'unuqahu wa yajzuhu wa yajzabunahu wa yajzabun sya'rah. Dan para kaum musyrikin pun ikut menyiksa Khabbab. Mereka mengikat leher Khabbab dan menariknya, kemudian menarik rambutnya, waqad alqawhu 'ala an-nar, dan sehingga ditaruhlah Khabbab ini punggungnya di atas api yang sedang menyala. Thumma sahabuhu 'alaiha, mereka menyeret punggungnya Khabbab nih, dijenggut, ditarik lehernya, terus dijenggut juga, ditarik ke api yang lagi menyala, ke api yang lagi menyala. Fama atfa'aha ila wadak dhahri. Tidaklah membuat api tersebut mati kecuali lemak-lemak yang mengalir dari punggungnya Khabbab ibn al-Ard radhiyallahu anhu. Ya, Khabbab ini ada kisah. Jadi Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu, ketika Amirul Mukminin dia berkata, mengenang masa-masa ujian para kaum muslimin. Sungguh tidaklah layak berada di posisiku yang dimuliakan demikian sebenarnya kecuali si Bilal, yakni Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu. Di situ ada Khabbab radhiyallahu anhu. Ya Amirul Mukminin, kata Umar radhiyallahu anhu, sungguh dia telah disiksa di jalan Allah dengan siksaan yang besar luar biasa. Dia mengenang Bilal radhiyallahu anhu. Kata Khabbab bin al-Ard radhiyallahu anhu, ya Amirul Mukminin,
Sungguh Bilal tidak lebih berhak daripadaku. Kata Khabbab radhiyallahu anhu. Bilal ketika disiksa, ada seseorang yang membebaskan dirinya dan menyelamatkan siksanya, menyelamatkan dia dari siksa. Adapun aku, maka tidaklah membuat mati api tersebut kecuali lemak dari punggungku yang mengalir, wahai Amirul Mukminin. Okay? Kemudian Khabbab pun membuka bajunya dan menampakkan kepada Umar bekas luka bakar tersebut kepada Umar radhiyallahu anhu. Bekas luka bakar yang disiksakan kepada Khabbab dulu. Umar pun melihat bekas luka itu bergetar. Luar biasa. Okay? Khabbab ini orang yang polos, baik, tapi akalnya jalan. Kemudian juga baik dan kemudian skillnya bagus. Okay? Maka disayang oleh Bani Khuza'ah. Sama orang kabilah Khuza'ah disayang. Dia budaknya Ummu Anmar. Ummu Anmar dengar Khabbab ikut agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Ummu Anmar bawa sepupu-sepupunya, abangnya, adiknya untuk menghampiri Khabbab di tempat dia bekerja. Tempat dia nimpa besi dengan api itu. Mereka menghampirinya dan bertanya kepadanya, "Ya Khabbab as-sabaut, wahai Khabbab, apakah kau telah murtad?" Sabaut yakni murtad, meninggalkan agamamu. Kata Khabbab, "Inni ma sabaut, sesungguhnya aku enggak murtad. Walakinni amantu bi Muhammad, tapi aku beriman kepada Muhammad, wattaba'tuh, dan aku mengikutinya." Sepolos itu Khabbab ngomong radhiyallahu anhu. Ya digebukin terus digebukin sampai kelengar, dipaksa untuk mencerca Allah Subhanahu wa taala dan mencerca Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memuji-muji dan menghambakan diri kepada Lata dan Uzza. Demikian gaya kaum musyrikin. Okay? Tapi Khabbab terus bertahan di atas agamanya. Dan kemudian di antara banyak bentuk siksaan yang ditimpakan pada Khabbab, di mana mereka memukuli Khabbab terus dan kemudian mengangkat Khabbab dan menaruh punggungnya di atas perapian yang sedang menyala. Perapian yang digunakan untuk melunakkan besi. Kebayang nggak? Panas. Dan tidaklah membuat api-api itu mati kecuali lemak dari punggungku yang mengalir. Udah begitu nih, udah disiksa demikian Khabbab, dan dia tak sadarkan diri, barulah ditinggalkan oleh kaumnya. Nah, udah kelengar begitu, udah sakit Khabbab di rumah Kemudian beberapa sahabat mengunjungi Khabbab radhiyallahu anhu dalam kondisi sakit. Khabbab pun berkata, "Kalau bukan karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yamna'na an nad'u al-maut," yakni kalau bukan karena Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk berdoa memohon kematian, aku akan mohon kematian. Dan luar biasa berarti siksaan. Dan ketika bekhair, alhamdulillah ketika sembuh, Khabbab pun menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul pada saat itu sallallahu alaihi wasallam lagi selonjoran fi dhillil Ka'bah, di bayangan Ka'bah, ngadem di bayangan Ka'bah. Khabbab menghampiri Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kemudian dia yashtaki, yani komplain kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hal la tad'u Allah lana, hal la tastansir lana?" Ya Rasulullah, tidakkah kau berdoa kepada Allah bagi kami, bagi keselamatan kami? Tidakkah kau meminta pertolongan kepada Allah bagi kami, ya Rasulullah? Begitu. Rasul tadinya selonjoran, kemudian pun duduk. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Inna man kan qablakum." Dulu orang-orang beriman sebelum kalian, di antara mereka yu'ta bi amsyat hadidah. Mereka diikat dan didatangkan sisir-sisir besi. Yumsyat baina lahmihi wa 'azami. Disisir, dipisahkan, yufarriq, dipisahkan antara daging dengan tulangnya, hidup-hidup. Wala yasudduhu dzalik an dinillah. Tapi itu semua tidak membuat mereka meninggalkan agama Allah. Minhum man yu'ta bi ansyar hadida. Di antara mereka ada yang dibawakan bil minsyar, gergaji besi. Dan kemudian yudha ala mifraq ra'sih, ditaruh di tengah kepalanya, thumma yushakku bisnatain. Kemudian dibelah dua hidup-hidup gara-gara beriman. Wa ma yashudduhu dzalika an dinillah. Tapi itu enggak membuat mereka meninggalkan agama Allah. Wallahi la yutimmanna Allahu hadzal amr. Demi Allah, Allah akan sempurnakan dakwah ini. Allah akan menangkan agama ini. Hatta yasira ar-rakib min as-San'a ila Hadramut, sehingga seorang penunggang kuda, dia berjalan sendiri dari daerah San'a menuju Hadramut. Ini daerah Bronx. San'a, Hadramut, daerah Yaman yang terkenal dengan para penyanum. Rampok
Hah? Penyamun. Dengan daerah penyamun katanya. Tapi nanti kalau agama ini tersebar, keamanan akan merata. Maksudnya begitu. Sehingga seseorang yang berjalan mengendarai kudanya sendiri dari Son'a sampai Hadramut, dia tak mengkhawatirkan apa-apa lagi kecuali dia tak takut apa-apa lagi kecuali takut kepada Allah dan khawatir kepada serigala-serigala yang mengancam kambing-kambingnya. Oke, kalau Islam ini menang, rata keamanan insyaallah. Maknanya demikian. Walakinnakum tasta'jilun, tapi kalian ini terburu-buru, maunya langsung menang aja. Sulit. Khabbab ibn al-Art nih udah disiksa, dibakar hidup-hidup begitu, masih dibilang kalian nih terburu-buru. Ujian kita segimana sekarang, terus langsung pengen menang. Udah dibakar hidup itu masih dikata tasta'jilun, kalian ini buru-buru, pengennya langsung menang aja. Begitu, pengennya langsung Rasul minta kemenangan, langsung dikasih kemenangan begitu aja, instan. Jangan lihat, udah seberat itu ujian mereka, tapi masih dibilang tasta'jilun. Khabbab ibn al-Art akhirnya di masa berkuasanya alhamdulillah Islam dan kaum muslimin dengan izin Allah akhirnya berkuasa. Allah bukakan pintu-pintu rezekinya kepada Khabbab radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku tak pernah mengira Allah menyampaikanku dalam posisi ini. Yani posisi dengan banyak kenikmatan luar biasa. Khabbab jadi tajir, jadi kaya luar biasa. Dan dia punya gaya sodakoh yang unik. Wallah unik, cuma dia doang yang begitu radhiyallahu anhu. Dia punya satu kotak tempat fulus. Ditaruh di depan rumahnya sengaja. Siapapun yang butuh ambil aja sendiri, nggak usah ngetok pintu, ambil sendiri tuh fulus, ambil sendiri tuh fulus. Segitunya loh. Ada nggak ente berani naruh dompet depan rumah? Sengaja bro. Dulu orang yang minta bantuan dan ngemisnya juga punya harga diri. Dia ngambil secukupnya. Sekarang yang punya fulus lihat dompet dia ambil. Udah hilang juga dignity ini, sekarang udah nambah hilang dignity, harga diri, amanah dan lain-lain itu nambah hilang pada umat ini kan. Ya. Ummu Anmar by the way, Ummu Anmar karena siksaannya kepada Khabbab tadi, ternyata di akhir-akhirnya ini dia sakit dengan sakit yang luar biasa aneh, sehingga dia seringkali melolong seperti anjing di malam-malam. Ummu Anmar nih yang nyiksa Khabbab, ingat tadi dari Bani Khuza'ah, dia sakit dengan sakit yang membuat dia suka melolong di malam hari kayak anjing. Apa melolong ya? Ya kalau werewolf tuh. Ya melolong ya. Melolong di malam hari, kalau malam melolong kayak anjing. Sehingga dia diobatinnya mesti apa? Mesti dikai kepalanya, ditempelin besi panas kepalanya. Sebagaimana dia siksakan pada Khabbab. Allah bayar di dunia sebelum di akhirat. Buat mereka yang menzalimi ahli tauhid, ahlu sunnah, Allah bayar dulu di dunia sebelum nanti di akhirat dikasih surprise tambahan. Ya, jangan kita khawatir. Allah Subhanahu wa taala bersama kita yang meneruskan dakwah para nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan jangan kita ragu juga. Semakin kita lihat disiksa, ditekan, okay? Dakwah yang hak nih demikian. Justru makin ditekan, makin dipencet, nambah booming. Nambah booming. Demikian dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nambah dirusak nama baiknya, nambah dijelek-jelekin, nambah dituduh, dicela yang enggak. Oke? Apakah berkurang pengikut Rasul atau nambah? Itu dakwah yang hak. Jadi kalian nggak usah khawatir ketika mereka menduduh, mencela, menyela-nyela dakwah sunnah dan lain. Nggak usah khawatir, itu hukum alam, itu cara Allah untuk membesarkan dakwah ini. Nggak usah terlalu dilayanin juga. Ketika mereka mencela-cela dan menuduhkan fitnah-fitnah kepada agama yang hak ini, kepada dakwah yang hak ini, yang menyerukan manusia kepada kemurnian agama sebagaimana datang dibawakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan khawatir kepada celaan, diamin aja. They'll get what they deserve sooner or later. Cepat atau lambat mereka akan dapat apa yang mereka layak untuk dapatkan. Cepat atau lambat. Udah. Tapi emang gaya Allah untuk membesarkan dakwah dengan cara itu justru. Justru ketika sebuah dakwah begitu mudah dan diterima masyarakat ramai-ramai, kau curiga kepada kebenarannya. Harusnya begitu. Karena kalau hak nggak semudah itu diterima manusia. Harusnya itu begitu. Kalau mau lihat sunnatullah, mau lihat sejarah perjalanan umat manusia dari zaman ke zaman. Ya? Lihat dakwah.
Banyak yang suka, semua orang suka, golongan ini suka, golongan ini suka, golongan ini suka, semuanya pada suka. Udah curigai kebenarannya. Harusnya demikian. Ya. Demikian Khabbab bin al-Arat radhiyallahu anhu. Wa kanat Zinnirah Rumiyah qad aslamat fa'udzibat fillah. Demikian juga Zinnirah, seorang budak dari Romawi. Seorang budak dari Romawi, bukan orang Arab, orang Romawi yang jadi budak. Dia telah masuk Islam dan juga disiksa di jalan Allah. Wa usibat fi basariha hatta amiyat. Dia siksa sampai buta matanya. Sampai buta. Faqila laha, dikatakan kepadanya, asabatka Lat wal Uzza. Para kaum musyrikin yang menyiksanya dan sampai bikin dia buta, sampai dia bilang, "Tuh, lo ketulak tuh lo sama Lata sama Uzza." Begitu. Ketulak sama Tuhan-Tuhannya nih. Lo ketulak lo, katanya. Sama Habib, astagfirullah. Sama kuburan ono, sama patung ono. Lo ketulak lo, katanya begitu. Faqalat, akhirnya ini budak dari Romawi, dan dia Romawi, bukan Arab. Dia berkata, la wallah ma'asabatni. Tidak demi Allah. Sungguh hal-hal tersebut tidak menimpakan kesialan padaku. Wa hadza min Allah. Ini bagaimanapun dari Allah. Wa insya kasyafa. Kalau Allah mau, Allah sembuhkan dengan segera. Fa asbahat minal ghad wa qad raddallahu basaraha. Ternyata besok hari bekher matanya, fine. Ya? Faqala Quraisy, akhirnya para kaum Quraisy berkata, hadza ba'du sihri Muhammad. Ini sihirnya Muhammad nih, jago nih. Wa aslamat Ummu Ubais. Demikian Ummu Ubais juga radhiyallahu anha, jariyah li Bani Zahra. Dia masuk Islam dan dia adalah budak dari antara budak-budak Bani Zahra. Fakan yu'adzibuha al-musyrikun, dia diazab oleh para kaum musyrikin. Wa bi khasah maulaha al-Aswad ibnu Abdi Yaghuth wa kan min ashadd a'da'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa minal mustahzi'in bih. Ya. Terutama dari Bani Zahra ini yang banyak memerangi dakwah Rasul dan para kaum muslimin adalah Aswad ibnu Abdi Yaghuth. Dia adalah orang yang terkenal begitu memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seringkali mencela-celanya. Wa aslamat jariyah Umar ibnu Muammal min Bani Adi. Demikian juga budak dari Umar ibnu Muammal dari Bani Adi. Fakan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu yu'adzibuha. Dulu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu belum masuk Islam. Okay? Ketika budak wanita ini masuk Islam, dia yang mengazabnya sendiri. Wa huwa yauma idzin 'ala syirk. Pada saat itu Umar masih berada dalam kesyirikan. Fakana yadribuha hatta yaftur. Dia seringkali memukuli budak wanita tersebut sampai yaftur, yakni sampai lemah, sampai lumpuh begitu. Okay? Thumma yada'aha wa yaqul. Setelah itu baru Umar meninggalkannya dan berkata, wallahi ma ada'aka illa sama. Kapokkan lo sekarang gitu. Kapokkan lo sama, yakni lelah, kapok maksudnya. Ya? Fatakul, tapi budak tersebut terus berkata, kadzalika yaf'alu bika rabbuk. Kelak demikian yang akan Allah perlakukan, Tuhanmu perlakukan padamu. Masih berani. Nah, masih berani. Dengan sedikit kekuatan, dengan kekuatan iman yang ada padanya, tapi sedikit power, masih mereka berani menegaskan keimanannya dan pengingkarannya kepada kesyirikan. Kita di negeri kaum muslimin terbesar, tapi takut menegaskan tauhid dan mengingkari kesyirikan. Ya. Wa mimman aslamna wa 'udzibna minal jawari. Demikian juga para budak-budak wanita yang masuk Islam dan disiksa, ada Nahdiyah wa ibnatuha, ada Nahdiyah radhiyallahu anha dan juga putrinya radhiyallahu anha. Wa kanata limra'atin min Bani Abdiddar. Mereka berdua adalah milik dari seorang wanita dari golongan Bani Abdiddar. Wa mimman 'udziba minal 'abid, dan dari golongan-golongan budak yang disiksa ada Amir ibn Fuhairah radhiyallahu anhu. Wa kan yu'adzab hatta yafqada wa'yahu wa la yadri ma yaqul. Ia disiksa luar biasa dengan siksaan yang luar biasa sehingga ia tak tahu lagi apa yang dia katakan dan sampai hilang akal.
Washtara Abu Bakar radhiyallahu anhu haula al-ima wal abid radhiyallahu anhunna ajmain. Tapi Abu Bakar radhiyallahu anhu melihat para budak-budak wanita dan budak-budak lelaki yang diazab itu, Abu Bakar langsung menebus kemerdekaan mereka. Fa'ataqahum jami'an. Abu Bakar yang memerdekakan mereka. Wa qad atabahu fi dzalika abuhu Abu Quhafah. Abu Bakar diomelin sama bapaknya Abu Quhafah. Nah, Abu Bakar ini kan Abdullah ibn Abi Quhafah. Bapaknya Abu Bakar ngomelin Abu Bakar, lu ngabisin duit aja lu begituan, begitu. Ya? Diomelin sama bapaknya, ukal arak tu'tak raqaban di'afa, falau atakta rijalan jildan lamana'uk. Kok aku lihat kau ini justru membebaskan orang-orang yang lemah. Andai saja kau bebaskan orang-orang yang kuat fisiknya, akhirnya mereka jadi loyal dan menjagamu, menjaga keselamatanmu. Ya, ini jadi pengawal-pengawalmu yang utang jasa, katanya. Abu Bakar pun berkata, inni uridu wajah Allah, sesungguhnya aku hanya hendak wajah Allah, yakni mengejar keridhaan Allah. Fa'anzalallahu Qur'anan madaha fihi Abu Bakar wa dhamma a'da'ah. Akhirnya Allah dalam kasus itu menurunkan ayat yang menyanjung Abu Bakar dan mencela para musuhnya. Qala ta'ala, Allah berfirman, fa'anzartukum naran talazza, sungguh aku telah peringatkan kepada kalian neraka yang menyala-nyala. Talazza, yakni lidah apinya menjilat-jilat kemana-mana. La yaslaha illa al-ashqa, sungguh tidaklah memasukinya kecuali orang-orang yang sengsara. Alladzi kadzdzaba wa tawalla, yaitu mereka yang mendustakan dan berpaling. Ya, wa huwa Umayyah ibnu Khalaf. Maksudnya yang kadzdzaba wa tawalla, ayat tersebut maksudnya ngomongin siapa? Umayyah ibnu Khalaf wa man kana ala syakilatih, dan geng-geng dia yang serupa. Okay? Wa sayujannabuhal atqa, tapi akan dijauhkan dari neraka tersebut orang-orang yang bertakwa. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang senantiasa menginfakkan uangnya, yatazakka, mencari kesucian jiwanya. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza, dan dia tidak mengejar balas jasa dari siapapun illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la, kecuali hanya mengejar keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala sawfa yarda, dan pastilah dia puas dengan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa Abu Bakar, itu yang dimaksud al-atqa, orang yang bertakwa, yang menginfakkan hartanya, mensucikan diri, tidak mengharapkan balasan jasa kecuali hanya dari Allah. Ini yang dimaksud ayat tersebut, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Wa udhiya Abu Bakar Siddiq aidon, Abu Bakar juga radhiyallahu anhu demikian disiksa. Dia ditangkap oleh Naufal ibnu Khuwailid al-Adawi, dan bersamanya juga ditangkap Talhah ibnu Ubaidillah. Nah, Talhah ibnu Ubaidillah dan Abu Bakar, mereka berdua diikat barengan. Talhah ibnu Ubaidillah ini kesini-sini jadi jagoan juga nanti di perang Uhud, terutama al-yawma yawma Talha, kata Abu Bakar. No, hari emang harinya Talha. No, karena begitu heroiknya Talha di perang Uhud, luar biasa. Zen. Nah, Abu Bakar pada saat itu diikat barengan sama Talha ibnu Ubaidillah radhiyallahu anhum. Tujuannya apa? Liyamna'huma 'an salah, supaya mereka berdua kagak salat. Wa 'anid din, dan supaya mereka meninggalkan agamanya Muhammad. Falam yujibah, tapi mereka bertahan dan tak mau mengikuti kemauan kaum musyrikin. Falam yurawwi'ah illa wa huma mutlaqan yusallian, dan tidaklah membuat kaum musyrikin kaget kecuali tiba-tiba mereka melihat, lah udah lepas talinya dan tahu-tahu berdua lagi sholat jamaah. Ya? Summiya bil qarinain. Akhirnya dari kasus itu Abu Bakar sama Talha dibilang qarinain. CS. Kalau bilang, oh itu CS, ya ini Abu Bakar sama Talha, qarinain, dua qarin ya. Ya. Wakil innama fa'ala dzalik Utsman ibn Abi Abdullah akhu Talha ibn Ubaidillah. Konon yang melakukan hal tersebut, yang mengikat mereka berdua nih, namanya Utsman ibn Ubaidillah, abangnya Talha ibn Ubaidillah. Walhasil annahum lam ya'lamu bi ahad dakhal fil Islam illa wa tasaddaw lahu bil adha wan nikal. Nah, kesimpulannya tidaklah kaum musyrikin mendengar seorang pun masuk Islam kecuali langsung mereka lakukan seluruh upaya untuk menghalanginya. Ya.
Nah, upaya-upaya penghalangan tersebut mudah buat para kaum yang lemah dari golongan kaum muslimin, terutama para budak lelaki dan budak wanita, dan karena tidak ada orang yang akan membela budak-budak tersebut. Tapi kalau yang masuk Islam adalah orang-orang pembesar dan pemuka-pemuka kaum, mereka yakumun bita'dzib wa yaghrun al-awbash, yang ada mereka menyiksanya dulu dan kemudian memerintahkan para pengikut mereka untuk ikut menyiksanya. Walakin bin nisbah liman aslama minal kibar, tapi apabila yang masuk Islam adalah orang-orang tua wal asyraf dan orang-orang yang dimuliakan, kana dzalika sa'ban jiddan, itu susah deh, itu nggak bisa diapa-apain. Idz kanu fi izzin wa mana'ah min qaumihim, karena mereka berada dalam kondisi yang dimuliakan dan dijaga oleh kaumnya. Lidzalika qallama kana yajtari alaihim illa asyraf qaumihim. Dari situlah nggak ada yang berani kepada orang-orang pembesar kaum-kaum tersebut yang masuk Islam kecuali dari golongan kaumnya sendiri. Ma'syai'in kabir minal khaytah wal hadar. Itu juga sambil ngeri-ngeri kalau nyiksa nih orang, ya. Tayyib, alhamdulillah kita selesaikan kajian ini. Kita dengarkan azan kemudian dirikan salat isya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.